Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 5 November 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hamba-hambanya, 'Pergilah segera ke jalan, ke lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan.' Sekalipun demikian masih ada tempat. Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Jika ada undangan makan gratis di sebuah restoran yang baru dibuka, ada masa promo katakanlah seminggu atau beberapa hari, dapat dipastikan banyak orang akan berlomba-lomba datang, berdesak-desakan antri. Itu restoran di Pulau Sumba di tempat saya, Kabupaten Sumba Barat misalnya, Indomaret dan Alfamaret baru beberapa bulan ini dibuka. Dan dalam masa tertentu, seminggu kalau saya tidak keliru, itu ada masa promo. Betapa ramai Indomaret dan Alfamaret itu karena ada masa promonya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Injil hari ini bercerita tentang seorang tuan yang mengadakan perjamuan dan mengundang semua orang untuk datang. Namun, banyak orang yang diundang memberikan macam-macam alasan dan tidak mau hadir dalam pesta perjamuan si tuan itu. Semua minta dimaafkan. Mereka punya kesibukan lain yang membuat mereka tidak bisa datang atau tidak menganggap sebagai prioritas. Mereka banyak cari alasan. Ini spiritualitas BCA, banyak cari alasan. Lalu dikatakan bahwa Tuan pesta itu marah dan meminta orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang buta dan lumpuh untuk hadir dan tidak mengizinkan orang-orang yang berdalih itu, yang mental BCA, spiritualitas BCA itu, masuk ke dalam pestanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kisah Injil hari ini
merupakan suatu gambaran yang jelas tentang kerajaan Allah. Tentang Allah yang mau mengundang semua manusia masuk ke dalam sukacita surgawinya yang digambarkan dengan perjamuan. Bapa menghendaki semua orang masuk ke dalam pesta perjamuan abadinya. Tamu-tamu undangan yang berdalih itu menggambarkan manusia yang sangat sering menolak undangan Tuhan karena memilih perkara-perkara lain yang sepintas lalu secara duniawi sangat penting dan juga menjanjikan kebahagiaan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, diundang itu berarti karena Anda istimewa. Diundang itu berarti karena Anda dihargai. Diundang itu berarti karena Anda punya tempat di hati si pengundang. Bayangkan saudara-saudari, kalau ada orang membuat pesta, syukuran atau apapun intensinya, dan kita diundang, kita senang karena kita diingat, kita dianggap, kita tidak dilupakan. Maka kadang-kadang saya bisa maklumi kalau ada orang yang barangkali mungkin entah karena tidak sengaja lalu tidak diundang oleh seseorang yang membuat pesta atau syukuran. Kadang orang merasa tersinggung, ada yang bertanya-tanya, kenapa kita tidak diundang? Kenapa kita seperti dihindari dan sebagainya? Karena diundang sekali lagi berarti Anda istimewa. Diundang berarti Anda ada di hati para pengundang. Diundang berarti bahwa Anda diharapkan mau ambil bagian dalam kebahagiaan si pengundang. Itulah sebetulnya isi hati Tuhan, saudara-saudari, yang menghendaki semua orang datang. Ambil bagian dalam kegembiraannya, dalam sukacita surgawinya, di dalam kerajaan Allah. Tapi kita mendengar banyak orang mempunyai alasan-alasan yang boleh dikatakan pembenaran diri mengapa tidak datang. Saudari-saudara, sangat benar bahwa di dunia ini kita memiliki banyak masalah, banyak urusan, banyak perkara yang harus kita selesaikan, yang harus kita tangani. Namun jangan sampai segala macam urusan duniawi itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ada banyak orang tidak sempat lagi datang untuk ibadah, untuk misa pada hari Minggu dengan macam-macam alasan. Entah kesibukan, entah karena memang malas, atau tidak menganggap penting lagi urusan dengan Tuhan. Tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Meskipun barangkali mendengarkan bunyi lonceng gereja. Ingat saudara-saudari, lonceng gereja itu dibunyikan sebagai suatu undangan kepada umat beriman untuk datang ke gereja. Tapi kadang-kadang memang banyak yang telinganya, pendengarannya disibukkan dengan banyak suara-suara yang lain. Maka lalu tidak datang. Banyak orang tidak lagi mau mengikuti pertemuan di lingkungan. Rosario, katekese, atau KKS. Banyak orang tidak lagi sempat berdoa pribadi. Dengan alasan sibuk ini, sibuk itu. Sekali lagi banyak cari alasan. Namun kita bisa melihat ada orang-orang yang di tengah segala kesibukannya, dia bisa tetap aktif dalam berbagai macam kegiatan, dalam berbagai macam pelayanan, entah itu di paroki, itu di lingkungan, di basis, atau komunitas tertentu, melayani Tuhan dan sesama. Dia memang sibuk dengan banyak urusan duniawi, banyak pekerjaan, tapi juga selalu punya waktu untuk urusan yang menyangkut Tuhan dan sesama. Perkara duniawi tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan, saudara-saudari. Sedapat mungkin justru kita harus
abdikan untuk semakin menyucikan diri kita. Maka kalau ada banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan pelayanan di dalam gereja, di lingkungan, di komunitas, di paguyuban-paguyuban, yang itu berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan iman, berurusan dengan bagaimana beragama, jangan pernah saudara-saudari mengabaikannya. Itu adalah sebuah undangan bagi kita karena kita istimewa. Jangan sampai di tengah segala kesibukan kita membenarkan diri untuk semakin jauh dari Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, saudara-saudari. Mereka yang diundang dan tidak menanggapinya, mereka tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Undangan dari Tuhan adalah undangan istimewa karena Anda dianggap istimewa. Maka jangan sampai kita kemudian melewatkan kesempatan untuk menanggapi undangan Tuhan. Semoga hari ini saudara-saudari dalam segala rencana, karya-karya, aktivitas pelayanan kita tidak dijauhkan dari Tuhan oleh macam-macam kesibukan. Kita tidak punya alasan atau pembenaran untuk melupakan Tuhan. Sebab dilupakan Tuhan berarti itu adalah celaka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu yang senantiasa mengingatkan, menggerakkan, membarui semangat pelayanan kami dalam menanggapi panggilan-Mu. Maafkanlah kami bila kami seringkali suka berdalih, banyak cari alasan, dan menolak undangan kasih-Mu. Seringkali karena macam-macam alasan, pembenaran, kesibukan duniawi, kami melupakan-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar di tengah segala kesibukan, kami tetap dekat padamu. Agar di tengah segala macam tawaran duniawi, kami tidak mengabaikan undangan-Mu. Kelak Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.